Hai guys, gue Wisnu dan sesuai dengan thumbnail hari ini kita mau bikin video rakit PC. Dan rakitan PC kali ini nanti bakal dipakai sama anak gue yang umurnya masih 4-5 tahun. Kenapa rakit PC buat anak umur 4-5 tahun? Oke, jadi singkat cerita itu karena kalau gue lagi kerja di ruangan itu biasanya anak gue suka masuk tiba-tiba terus langsung kayak minta papa main game gitu kan. Nah terus kayak gue harus ngumpulin mood lagi buat kerja. Jadi ya udahlah daripada gue harus kayak gitu terus. Ya udah, yuk kita rakit PC aja buat kamu sekalian. Karena gimana ya, ngumpulin mood kerja tuh kayak agak berat ya. Jadi sekalinya kerja tuh kayak udah harus ya pengennya serius gitu kan. Jadi semua kerjaan bisa ke-handle dalam 1 hari. Tapi kalau misalkan tiba-tiba udah kepotong gitu kayak rasanya banyak yang ketunda, dan akhirnya ya udahlah gue putusin untuk rakitin PC buat anak gue ini. Dan gimana ya, mungkin dia juga bisa belajar dari PC itu nanti kan, dia bisa pakai juga sampai dia cukup tumbuh dewasa mungkin. Ya mungkin banyak hal yang bisa dia explore dari komputernya sendiri nanti. Nah, oke, untuk rakitan PC kali ini mungkin bukan rakitan yang gimana ya, idaman atau impian semua orang ya, atau mungkin bisa dibilang juga bukan rakitan dari segi budget ya, yang bukan mengutamakan segi budget atau gimana, tapi ini rakitan yang kayak bebas aja karena beberapa komponennya ini ada yang sedikit banyaknya gue beli, tapi ada juga lebih banyaknya mungkin sekitar 75% itu komponen-komponen lama yang sebenarnya udah gue pakai udah agak lama juga gitu ya. Dan ada beberapa komponen yang justru udah gue beli lama tapi belum sempet gue buka gitu. Oke, jadi untuk rakitan PC kali ini casingnya gue pakai si Aerocool Python yang pernah gue review juga. Jadi kenapa gue pakai si casing Python dari Aerocool ini, karena dia punya fan yang gede dan harusnya airflow-nya nggak terlalu masalah ya, walaupun sebelah kanannya dia ketutup tempered glass ya. Tapi ya harusnya karena si fan-nya itu yang di bagian depan cukup gede, harusnya airflow-nya udah cukup bagus. Dan alasan lebih tepatnya adalah sebenarnya karena casing ini nganggur aja, nggak dipakai. Udah sempet di-review juga dan plastiknya udah dibuka-bukain juga dan nggak dipakai. Akhirnya ya udah gue pakai si Aerocool Python ini aja, dan karena kebetulan itu barang yang udah cukup lama juga, jadi akhirnya ya udah pakai itu aja. Oke, lanjut gue pakai motherboard. Untuk motherboard di sini gue pakai si B450M Mortar Max dari MSI. Kenapa gue pakai ini? Karena dulu kebelinya itu, dan memang sayangnya ini MATX ya, karena si casingnya ini kan si Python Aerocool ini kan harusnya ATX, tapi ya udahlah, nggak terlalu kelihatan banget karena ukuran casingnya juga nggak terlalu besar ya. Mungkin nanti agak kelihatan sedikit di bagian ground clearance-nya, mungkin agak tinggi sedikit ya karena motherboardnya kan ATX ya, walaupun harusnya ATX tapi harusnya nggak jadi masalah banget. Dan walaupun si B450M ini udah support untuk Ryzen 3000 sampai 5000 series, di sini gue masih pakai prosesor Ryzen 7 generasi pertama 1700. Jadi di sini gue masih pakai Ryzen 7 1700. Dan ini adalah prosesor lama gue yang bisa dibilang ini rakitan pertama gue dulu pas gue pertama kali coba-coba main PC, coba-coba gaming di PC. Itu dulu pertama kali gue pakai si Ryzen 7 1700 ini, dan udah lama banget nggak dipakai dan nganggur juga. Jadi akhirnya gue pakai ini aja daripada gue harus beli prosesor baru lagi. Dan kebetulan pas sama mobonya juga, mobo AMD, jadi yaudah sekalian aja. Buat cooling di sini gue nggak bisa pakai cooling yang macam-macam ya, karena casing Python dari Aerocool ini dia nggak support IO ya, atau all-in-one cooling gitu. Jadi mau nggak mau gue pakai cooling yang biasa, dan di sini gue pakai AMD Wraith Prism aja dari gue punya 2700X yang emang nggak kepake juga karena gue pakai Corsair punya cooling. Jadi si bawaan kipas fan dari 2700X ini nggak kepake. Jadi akhirnya gue pakai itu aja buat ngehemat budget juga, nggak terlalu banyak yang dibeli dan dikeluarin. Untuk SSD-nya, bootingnya ini gue pakai NVMe, dan NVMe-nya ini gue pilih yang paling murah. Jadi gue
ambil SSD NVMe Adata SX 6000 Lite 256 GB. Kenapa kok gue ambilnya itu? Karena ini nanti bakal cuman dipakai buat main game anak-anak gitu ya, dan nanti bakal lebih banyak kayak diinstal di hard disk mungkin. Jadi si NVMe-nya ini kan juga nggak bakal banyak diinstal aplikasi yang berat-berat atau gimana. Jadi cukup buat booting aja dan mungkin aplikasi-aplikasi ringan gitu ya. Jadi ya harusnya 6000 Lite dari Adata ini udah lebih dari cukup dan harusnya nggak ada masalah. Nah, ngomong-ngomong tadi gue bilang buat install game dan lain sebagainya, di sini storage-nya gue cuma pakai HDD Seagate 1 TB aja. Nggak mau banyak-banyak, nggak usah dikasih 2 TB. Karena kalau kebanyakan nanti dia install game terlalu banyak, akhirnya jadi nggak mau belajar. Jadi di sini gue batasin aja pakai yang 1 TB, biar aplikasinya nggak terlalu banyak. Nah, untuk urusan RAM di sini gue ambil dari V-Color, dari DTG ya, dan pastinya ini gue ambil yang RGB juga. Oke, sekarang lanjut ke fan ya. Di fan si Aerocool Python ini sebenarnya kan udah dapet 3. Cuman gua ambil lagi dari Aerocool juga, gua ambilnya. Ini Mirage 120 yang isi 3 fan. Ini gua ambil yang ini. Dan ini yang bagian belakangnya si Python punya, si Aerocool Python punya, casingnya gue ganti aja sekalian karena mereka emang kasih cuma 3 ya, depan 2 yang gede kayak radiator mobil Avanza, sama yang di bagian belakang kecil 120. Cuman di atas kan kita nggak dikasih ya di Aerocool Python. Jadi sekalian yang belakang gue ganti, sekalian gue pasang yang bagian atasnya 2 biji itu. Oke, selanjutnya buat si VGA-nya di sini gue pakai GTX 1650 Super dari MSI juga. Nah, ini MSI Aero ini dulu gue sempet beli di Jepang ya. Lucunya ini dulu belinya nggak sengaja sih, tapi ya udahlah, nggak usah terlalu panjang ya. Nanti videonya kepanjangan kalau gue cerita. Intinya ini dulu gue beli di Jepang pas lagi pandemi, dan waktu itu buat gantiin VGA gue yang rusak sebentar dan kepake cuman sebulan doang. Karena nggak lama kan gue langsung beli si RTX 3080. Jadi ini cuma kepake sebentar doang. Jadi ya udah, akhirnya karena nggak kepake si 1650 Super Aero dari MSI ini, ya udah akhirnya gue masukin ke rakitan PC kali ini juga sekalian. Lanjut ke bagian PSU. PSU ini tadinya gue mau hampir pakai Sigmatech 650 watt Minotaur. Nah, kenapa kok tadinya gue mau pakai itu? Karena memang itu yang tersedia, adanya itu. Tadinya gue pakai itu. Nah, sebelum gue ganti ke Corsair HX 1000, tadinya gue pakai si Minotaur 650 Gold Plus ini. Cuman gue nggak tahu kenapa pas mau dipakai dia tiba-tiba kayak mati gitu, nggak bisa aja gitu, tiba-tiba nggak ngangkat gitu listriknya. Pas gue cetek gitu dia nggak bisa, dan akhirnya gue nggak tahu si Sigmatech ini kenapa PSU-nya, dan akhirnya tetap harus gue ganti pakai si Aerocool 550 watt bronze ya. Nggak masalah lah bronze, karena rakitannya juga nggak yang kayak powerful banget kan. Jadi menurut gue 550 bronze ini harusnya udah cukup ngangkat ya. Dan gue nggak ngerti untuk si Sigmatech 650 ini kenapa. Balik lagi, gue juga udah sempet DM ke Sigmatech punya Instagram, gimana cara klaim garansi dan lain sebagainya, tapi mereka belum ada respon. Jadi gue nggak ngerti, barangnya masih nganggur-nganggur aja. Gue sempet coba kontak AGS atau Asia Global Sukses Indo, cuman mereka bilang kalau nggak ada logo dari AGS, mereka bilang nggak bisa karena ini kan masih Sigmatech kayak barang yang udah lama banget, dan belum waktu itu belum masuk ke AGS kalau nggak salah ya, karena sekarang kan yang masuk ke AGS itu Sagatech ya. Nah, gue nih masih Sigmatech yang masih belum ada logo AGS ya, jadi mereka bilang nggak bisa juga. Jadi ya udah, si PSU Sigmatech ini nganggur aja dan harus gue replace tadi pakai si PSU Aerocool 550 watt bronze. Untuk mempercantik rakitan PC kali ini, walaupun ini buat anak-anak ya, buat main Stumble Guys, buat main-main kayak game-game ringan gitu. Cuman gue tetap pengen casing ini, rakitan PC kali ini tetap keren. Jadi gue pengen bikin temanya merah gitu kan. Dan akhirnya gue ambil kabel sleeve extension dari Techwear ya, dari DTG juga. Nah, ini keren juga kabelnya, jadi bisa bikin kayak PC kita sesuai tema lah. Dan walaupun ini rakitan yang
bisa dibilang gado-gado ya, karena ada beberapa komponen yang second, yang maksudnya udah sempat gue punya dan gue pakai, dan ada beberapa yang gue beli juga nggak banyak gitu ya. Tapi nggak apa-apa, nanti coba gue rinciin di bagian belakang, nanti kita rinciin sama-sama kira-kira kalau kita lihat totalnya di e-commerce barang-barang yang gue pakai ini, totalnya kira-kira semuanya berapa. Dan setelah gue hitung-hitung, hasil total rakitan komponen PC kita kali ini itu tembus 8 jutaan ya. Tapi angkanya cukup cantik, di 8989000 atau 8.989.000. Ini sebetulnya tipis ya, hampir banget tembus ke angka 9 juta. Tapi gue nggak nyangka juga kalau ternyata dapat di kepala 8 ya, masih 8 jutaan. Masih masuk lah kalau dibilang 8 jutaan, karena kan masih kepala 8. Tapi BTW ini masih exclude ya, masih exclude sama si kabel sleeve extension dari si Techwear itu ya, karena itu kan bukan komponen inti, yang artinya kalau misalkan sebetulnya kita rakit tanpa itu sebetulnya bisa-bisa aja PC-nya jadi gitu, tapi gue pakai itu karena biar lebih estetik aja. Tapi kalau misalkan kita masukin si sleeve extension ini dari Techwear ini, kita masukin ke rangkaian atau list harga dari komponen-komponen juga udah pasti tembus ke 9 juta ya, atau mungkin bakal jadi 9.200.000 gitu, karena si sleeve extensionnya ini aja sendiri itu harganya sekitar 200 sampai 300 ribuan ya dari si Techwear ini. Ya cukup lumayan lah. Jadi kalau misalkan kita masukin udah pasti tembus 9 juta. Oke, sekarang kita ada ereking lewat barusan. Oke, sekarang kita langsung lanjut ke bagian pengetesan performa dari PC-nya aja. Captain Watanabe. Did you take him down yet? No. We're at Fisk Tower, but still waiting on the warrant. Mind if I join in on the fun? You know how his lawyers are. This one needs to go by the book. Come on, Yuri. I've been waiting 8 years for this. You really want to help? Head to Times Square. Sounds like his guys are trying to keep my backup from reaching the scene. You got it. Almost there. Go after Roxxon! You attacked the wrong rally. I stopped you at the subway. I'll do it again.
remaining. Last player standing. Welcome to my world. Reloading. Tell me you haven't been driving. Of course not, Mrs. Puff. I don't even have a license. Oh, good. Then it was just another bad dream. Just my size. Tartar sauce. The water. Ouch. This is Her Royal Highness's ship. Are you ready to go? Oke teman-teman, mungkin itu dia video keseluruhan untuk rakit PC kali ini. Dan di sini gue masih pakai Ryzen 7 1700 yang dimana itu adalah prosi atau CPU 5-6 tahun yang lalu. Jadi teman-teman bisa sharing ya, komen kira-kira rakitan PC kayak gini pakai komponen yang agak jadul kayak gitu masih worth apa enggak di tahun 2023 ya. Ini masih Februari kan, berarti masih pembukaan 2023. Oke, seperti biasa semoga video kali ini tetap bisa jadi video yang pastinya baik dan berguna buat kalian. Seperti biasa, like kalau suka, dislike kalau nggak suka. Gue Wisnu dan sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya.